Halo kawan-kawan, piye kabare? Selamat berjumpa kembali. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, kita hadir di sore hari. Walaupun Yuk, panas, cie, simak bareng wi yuk. hadir. Kedua Putri Merindu, ada juga Rat Minah juga hadir. Thank you banget. Di jam segini masih on ya. Sempat-sempatin ya. Biasanya jam segini tuh apa namanya? Sibuk mempersiapkan Iya, mempersiapkan makanan Kak sore. untuk agak deketan dikit kami. Oke, jadi thank you banget buat yang udah hadir sini dan juga kalau misalnya kalian bersedia juga bisa yang lagi Di-share. nonton live ya, bisa juga share live ini supaya Kasih like. karena topik-topik yang bakal kita baca ya kita akan sharing hari ini kayaknya cukup hangat juga ya. Masih Misalnya seputar ketenaga kerjaan. seorang Filipin bawa 80 juta NT rasanya gimana coba ya? Segede apa pakai truk kali ya? Iya. Bawanya pakai truk. 80 juta. Gue nggak tahu kapan 80 juta itu bisa terkumpul ya dalam perlu berapa banyak apa namanya berapa lama kita tuh bisa menyimpan 80 juta Kalau NT. orangnya banyak gampang. Orang yang nyumbangin, orang Iya. yang memberikan itu gampang kali Gampang ya. ya. Sekedip mata, tapi bagaimana orang itu bisa mengikhlaskan uang itu Iya. dititipin gitu. Bahas berita di Cincang Kak. Apa berita di Cincang. Cincang? Cincang lele itu apa nih? Kira cincang Di dinding. dinding. Ngawur. Dua orang kepanasan. Oke, sebelum kita ngomongin yang berat-berat, kita ngomongin yang paling ringan dulu ya. Kalau misalnya kita kawan-kawan yang nonton live ini mungkin tahu kalau kita bikinnya tuh dia hari Sabtu bertepatan dengan Hari Ayah Happy Father's Day. Papa Cie karena jatuhnya kebetulan di 8 Agustus. Jadi Oke. di Taiwan ya. Ini khusus untuk di Taiwan. Iya, cuma di Taiwan doang. Di Indonesia nggak ada Hari Nggak ada Ayah. Hari Ayah, Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada, Hari Ayah nggak ada. Hari Ibu ada. Hari Ibu Ada, kapan? ada. Hari Ibu Desember. Desember 12. Iya bukan sih? Kan 22. Oh iya 22 Desember betul. Bentar. Aku cek dulu ya. Hari Hari Ayah Ayah Internasional. Itu tanggal berapa yo? Ada yang tahu nggak? Hari Raya Internasional itu tanggal Sedunia. Hari Sedunia? Ayah sedunia 21 Juni. Oh, Udah lewat 21 dong. Juni. Udah lewat ya, Bu ya? Juni yang sekarang udah bulan lewat. Agustus ya. Bentar Ini- lagi hari ini kemerdekaan. Soalnya belum pakai kacamata, jadi agak-agak Jadi otaknya dikit-dikit. masih Iya. belum fokus gitu ya. Matanya jadi Ini. agak picek gitu. Kalau gini kan Wah. bling jelas banget gitu. Oke, jadi di Taiwan tuh jatuhnya di tanggal 8 Agustus 2020. Gampang diinget. Oke. Papa Cie. Jadi biasanya kalau di Taiwan itu Agung dapat apa? dapat apa ya? Dapat kerjaan. Nggak dikasih itu apa? Apa? Kalau anak-anak kan sering bikin kartu ucapan, dibeliin kue. Iya, mereka berdua tuh udah mikirin gue lagi anak-anak gue. Hari Bapak ya, kapan makan-makannya? Nah, terus yang bayar, yang milih anaknya, Hah? yang bayar bapaknya gitu Iya, ya. makanya gue bilang, dia nanya gue mau makan apa, Pak? Gue bilang, enggak lah, nggak usah makan. Kenapa? Soalnya yang bayar juga gue gitu. Ngapain ngerayain hari ayah gitu loh. Jadi percuma gitu loh ya. Kalau anak Kamina lagi pengen ke outlet pak, ngapain? Enggak deh, rame-rame nggak usah deh. Lain kali aja, kan belakangan ini juga udah sering ke outlet kan. Iya, Terus dia bilang, hampir ya tiap kan minggu kali ya. sekalian Sekalian menikmati, ngerayain iya. Papa Cie gitu. Jadi ngomongin ngerayain tetap aja yang keluar itu orang tua, oke? Kalau Rasanya kan berbakti banget gitu, ingat sama hari ayah. hari ibu juga sama, tetap yang ngeluarin juga orang tua. Jadi di Iya. mana-mana hari anak orang tua yang Orang tua yang ngeluarin. repot, Hari ulang tahun anak orang tua tua yang yang ngeluarin. repot. Hari ayah orang tua yang ngeluarin. Repot. Hari ibu Ibu yang repot. orang iya, pokoknya semuanya orang tua. Jadi betapa beratnya menjadi orang tua. Oke? Jadi kalau misalkan kalian ketemu sama Agung, traktir lah kita makan-makan. Kasihanilah dua orang tua ini. Iya. Oke, ngomongin soal hari ayah ya, di sini ada satu hal yang menurut Agung juga cukup unik ya. Ada satu perusahaan penerbangan namanya itu adalah Starlux Airlines. Oke, sekarang kan lagi masa pandemi ya. Ya. Jadi orang-orang itu nggak bisa keluar negeri, betul nggak? Enggak, Ya. susah untuk naik pesawat. Ada sih keluar negeri, tapi ya mungkin hanya Tertentu ya. tertentu. Ada tujuan atau maksud tertentu yang sangat penting harus terpaksa keluar negeri.
Nah, sekarang di Taiwan ini banyak sekali ya, kan industri pariwisata kan terganggu banget gara-gara pandemi kan ya. Iya, Betul nggak? betul. Sekarang nih di Taiwan ada beberapa penerbangan lokal itu berpura-pura terbang ke luar negeri. Iya, Oke, kemarin itu ada sebuah Pura-pura perusahaan jalan-jalan. kayaknya Tiger Airlines ya kalau nggak salah ya. Tiger Airlines itu dari Bandara Internasional Songsan ya, Songsan International Airport itu terbang sampai ke Chocho apa bilangnya ya? Jeju ya. Jeju. Korea. Ke Korea. Oh, bukan ke Jepang di Bukan Jeju. keju ya? Bukan. Chocho, tapi dia nggak mendarat ke Amina. Jadi cuma terbang doang 3 jam, balik Iya, lagi. balik lagi. Terus di gitu uniknya ternyata penerbangan ini tiketnya dijual habis. Tiketnya murah loh, cuma 8.000 NT aja. Gitu loh. Jadi pura-pura sama ke luar negeri Iya, nih, terbang ke Korea. iya Masa terbang ke sih Korea. bisa? Udah sampai di Iya, atas di langitnya Korea, pulau Jeju. kota Jeju, Jeju, terus balik lagi. Yes. Jadi cuman gitu doang. Aduh. Pura-pura. Terus udah gitu ya, tapi beneran loh, aku ngerasa ya ngelihat memang orang Taiwan itu sama orang Singapura nggak beda jauh. Jadi memang karena negaranya kecil ya, dan memang pendapatannya kan memang sudah tinggi masyarakat pada umumnya. Jadi mereka itu kalau wisata pasti pilihan utama, kalau punya duit ya pasti keluar negeri. Ya. Manusia pasti gitulah ya, udah Naik bosan. kapal terbang. Betul. Jadi mereka tuh ya itu kayak berita minggu yang lalu. Jadi memang begitu kondisinya. Tapi Tapi apa enaknya sih naik pesawat terbang? oh ada Kamina. Amina paling bukan anti sih ya, tapi paling nggak suka naik pesawat terbang. Sudah walaupun cepet ya, tapi kan perjalanan lumayan. Terus dalam lingkup yang kecil, kursinya ya gedenya cuma sebegitu, apalagi harus dempet-dempetan sama yang sebelah. Betul. Gitu. Jadi itu sangat nggak menyenangkan. Betul. Apalagi ada baunya sendiri. Pesawat itu ada baunya sendiri loh. Iya, ada aroma yang mungkin kadang-kadang nggak kita sukain gitu. Betul. Ya. Nah terus udah gitu sekarang ada sebuah salah satu penerbangan lagi nih, ya, namanya adalah Starlux tadi. Starlux Airlines, ya. Dia itu terbangnya kemana? Dia itu terbangnya menuju ke Filipina. Nah karena sekarang ini lagi masa pandemi, jadi banyak orang tuh yang dia itu nggak nggak mendarat juga, jadi Iya. cuman sampai di daerah di atas kepulauan Tongsa, kepulauan Tongsa ini, Tongsa. terus begitu muter balik. Wes. Nah kan ini kan kebetulan hari ayah ya, terus begitu sampai kalau dilihat kan, kalau kita naik pesawat kan biasanya depannya tuh ada layar tuh, ada kamera kan, Iya. ada monitor kan. Pesawatnya mau terbang, Iya, sudah terus udah sampai di terus daerah sudah di mana. pulau mana gitu, di Iya. atas pulau mana. Nah, pas sampai di Pulau Tongsa itu dia muter balik terus membentuk angka 8. Oh. Ya, jadi merayakan hari ayah. Oke. Terus udah gitu, Starlux Airlines ini ada satu lagi kelebihannya. Tahu nggak? Yang nyupir, yang jadi pilot tau nggak siapa? Nggak tahu. Bosnya sendiri. Oh. Jadi memang bosnya ini ya, bosnya kita bosnya juga supir pesawat. supir pesawat. Ojek ternyata. Supir, abang supir, tapi supirnya Iya. beda pesawat. Jadi sekarang kondisinya seperti itu. Jadi sekarang memang banyak orang itu nggak bisa keluar negeri di Taiwan. Jadi sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan pariwisata dalam negeri, perusahaan lokal. Terus udah gitu juga perusahaan penerbangan ini, mereka tuh mencari yang kesempatan untuk bisa meningkatkan omset mereka gitu. Jadi banyak banget sekarang hal-hal seperti ini. Terus juga misalkan ada pesiar ya, kapal pesiar itu kan gede banget ya. Terus karena nggak bisa keluar negeri, pesiar ini pun juga melakukan bisnisnya apa? Bisnisnya yaitu adalah keliling pulau Taiwan doang. Ya, lokal aja gitu loh. Domestik aja. Jadi Jadi Kak Akung juga rencana mau naik pesawat. Naik pesawat tapi nggak mendarat gitu. iya, di cuman atas. di atas doang gitu, balik lagi. Kalau misalnya Kak Agung nggak merayakan di hari Papa Cie. Terus kemarin merayakan nggak? Merayakan kemarin- apa? Kemarin kan juga ada hari khusus. Hari apa, Bu? Hari apa coba?
Tanggal berapa kemarin, tanggal berapa? Sebelum tanggal 8 Agustus tanggal berapa? 7 Agustus. Iya, 7 Agustus. Kalau bahasa Mandarinnya Cipa, kebalik. Paci. Apa tuh Paci? Paci. Ada nama plesetan. Apa tuh? Paci. Apaan tuh? Kok nggak ngerti sih? Nggak tahu. Apa tuh Paci beneran? Paci. Apa tuh Paci? Plesetannya. Oh. Oh, Paci. Peci ya bilangnya ya? Iya. Oh, oke. Daripada nggak ngerayain ya rayainnya di sebelum 8 Agustus aja. Oke. Pada kebingungan. Gue juga beneran bingung sih. Oke, jadi itu apa namanya kondisi sekarang di Taiwan ya, walaupun nggak bisa jalan-jalan, terus akhirnya mereka ya ini apa namanya ya Daripada keliling. nggak dimanfaatin kali ya, pesawatnya Mungkin, udah mungkin. lama ditaruh di tempat parkiran, ya bawa digunakan gitu. Jadi sekarang ini kondisi pariwisata memang cukup parah, tetapi dari pihak penerbangan atau pemerintah atau pelaku usaha yang bergerak di bidang industri pariwisata, mereka juga berupaya untuk menghidupkan kembali acara-acara jalan-jalan. Oke, itulah jadi sebuah informasi yang moga-moga aja bermanfaat sama kalian, dan memang sekarang di di Taiwan ini kondisi seperti ini memang mau nggak mau harus dihadapi ya, karena masalah pandemi ini mungkin aja sudah mendunia. Dan juga Taiwan walaupun sekarang kondisinya Sudah udah cukup lama, stabil. Kak, Bu. Iya. Sudah lama ya? Iya, kelamaan banget, udah Semenjak 8 bulan lah ya. Imlek ya? 8 bulan. Jadi kalau misalkan masyarakat, walaupun di Taiwan sekarang boleh dibilang termasuk bersih dari virus corona, tetapi beberapa saat ini banyak banget yang Ada kasus penambahan. Iya, dari luar Iya. negeri gitu loh. Tapi kita juga bisa melihat sih ya, walaupun Taiwan sendiri aman, tetapi kalau misalnya dunia belum bisa mendapatkan solusi, Iya. ini pasti ya juga ada efeknya, berpengaruh juga bagi Taiwan sendiri. Oke teman-teman, kita akan istirahat sejenak dan kita akan lanjutkan lagi dengan informasi ketenaga kerjaan berikutnya nih teman-teman. Banyak yang tanya nih, kenapa ya Kak di hari ini kok ada berita katanya ada seorang warga negara Indonesia yang akhirnya itu sampai bacok-bacokan ataupun juga sampai kasusnya itu sampai sudah ada pembunuhan ini. Nanti kita akan bahas dan nanti kita akan lihat beritanya, karena ini beritanya masih baru banget. Jadi akan kita bacain informasi berikutnya nanti ya. Ini kayaknya lagi teman-teman banyak yang tanya nih, emang bener ya Kak ya ada orang Indonesia? Nah kebetulan baru aja Agung cek beritanya di internet, ternyata memang ada ya. Kejadiannya kayaknya kemarin. Nanti kita akan bahas seperti apa kasus ini terjadi dan kenapa sih kok bisa sampai seperti itu gitu ya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi dengan informasi ketenaga kerjaan, dan di sini sesuai dengan permintaan dari kawan-kawan yang udah nulis di live nih, katanya Kagum, katanya Denny, bahas dong berita tadi pagi katanya ada orang Indonesia yang ditusuk ya. Dari Wi sih pagi-pagi ya. Oh, si Wi ya, Wi yang nih. paling awal. Orang Indonesia dicincang pacarnya orang Taiwan, katanya karena selingkuh. Penasaran kalau Kak Agung bisa bahas dengan jelas dengan terjemahannya. Oke, sekarang kita bahas ya. Kejadiannya di mana ini? Kejadian di daerah Hsinchu di Hukou. Hukou. Iya, ada seorang pria dan juga adalah seorang wanita negaraan Indonesia. Oke. Terus katanya di tanggal 7 Agustus katanya ini menyerang wanita tersebut, kemudian si pria ini bunuh diri. Oke. Terus diri sendiri. Terus begitu yang wanita katanya sampai luka parah, tidak terselamatkan. Terus udah gitu. Sementara yang cowoknya juga dalam kondisi berat ya, sedang dalam sekarat penyelamatan. Iya. Oke, jadi ini beritanya di kemarin ya. Dan pria ini berusia 45 tahun. Katanya pacarnya ini itu selingkuhan. Ini nggak tahu ya, ini Agung hanya membaca berita aja bener apa enggak. Terus kemudian dibawa ke rumah sakit dan tidak terselamatkan, tadi seperti itu kita ngomong. Terus sampai saat ini apakah ya
Jadi wanita ini bukan boleh dibilang dia itu bukan pekerja migran, tetapi di sini katakan adalah sudah memiliki KTP Taiwan. Jadi dia sudah warga negara Taiwan, cuman mungkin sebelumnya memang orang Indonesia. Terus udah gitu kejadian ini ternyata bukan di rumah, ternyata itu di salah satu Anmotien. Jadi ini toko message ya. Ya, gitu toko apa namanya? Panti pijat lah, boleh dibilang seperti itu. Kemudian pria ini kenapa? Ini masih belum tahu. Menurut berita yang disampaikan dari media massa, menurut laporan dari kepolisian, mereka berdua ini berantem, ribut gitu loh ya. Adu mulut. Kenapa? Karena ada dua hal. Satu, wanita ini kemungkinan. Ini masih semuanya serba kemungkinan ya. Kita nggak bisa memvonis ya. Ini hanya mungkin pemberitaan awal aja sih, tapi benar apa enggaknya kita belum jelas ya. Iya, jadi pria ini ternyata nggak puas karena si wanita ini menghamburkan uangnya, kemudian masih dicurigai dia itu ternyata punya selingkuhan. Terus begitu dia saking keselnya, dicari dia mungkin kerjanya di panti pijit kali. Panti pijat itu, terus begitu berantem, ternyata si pria ini ternyata udah punya modus dia sebetulnya mau melukai si wanita ini, kemudian habis itu baru melukai diri sendiri dari diri gitu loh. Dan saking emosinya gitu ya. Iya. Oke, ternyata si wanita ini sebelumnya memang sudah menikah, terus begitu cerai ya dengan suaminya gitu. Dan mereka berdua ini sudah tinggal bersamaan ya sudah tinggal bersama selama 3 tahun. Jadi ini teman-teman banyak yang nanya nih, betul nggak sih Kak ada berita seperti itu? Kita nggak tahu benar apa enggak, apakah dia orang Indonesia, apakah orang itu kita nggak tahu, tapi kita hanya melihat dari berita yang disampaikan oleh ttv.com.tw. Iya, berita untuk hari ini ya, pada tanggal 7 Agustus. Iya, jadi kalau misalkan kalian melihat berita seperti ini, Agung sarankan ya, baca-baca dulu, ataupun juga dengar dulu, terus jangan di-share, oke? Karena kita nggak tahu, karena apakah betul seperti itu, kita nggak tahu. Tapi ini dari berita yang kita dapatkan sampai dengan tanggal 8 Agustus tidak diketahui alasannya kenapa. Kesimpulannya apa Kamina kalau dari sini? Ya, emosi sesaat itu bisa menghancurkan segala-gala kehidupannya. Tapi nyawa sebenarnya itu lebih berharga sih. Ya. Dia ternyata cewek ini punya anak 1 loh. Oh ya? Udah punya anak. Iya. Ya, sekarang ini dunia jadi banyak manusia yang sudah stres ya. Iya. Jadi mungkin pada saat emosi itu gampang sekali main tangan, terus melakukan tindakan kekerasan. Iya. Jadi apapun yang terjadi, kalau misalkan memang kasus ini seperti itu, kita doakan aja supaya yang meninggal ini, wanita ini, ya mungkin dia juga memang kewarganegaraan Indonesia. Kayaknya banyak berita udah ngomongin dia berkewarganegaraan Indonesia. Semoga bisa ya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, kemudian keluarganya juga ya bisa tabah menghadapi cobaan seperti ini gitu loh. Dan memang kalau udah ngomongin duit, udah ngomongin pacaran, selingkuhan, banyak sih. Kayaknya apa aja bisa terjadi. Selesai iya sih. Iya. Jadi sedikit masukan buat kawan-kawan. Jadi memang benar ada berita seperti ini. Jadi udah menjawab ya dari teman-teman, ada yang udah tanya ya. Mungkin bagi yang di Taiwan yang masih belum mengerti bahasa Mandarin, kayaknya kalau kita sharing seperti ini ada nilai positifnya juga ya. Apa yang terjadi bisa jadi lebih tahu. Jadi itu informasi yang di luar ketenaga kerjaan sebetulnya, tapi dari sini kita juga bisa melihat karenanya hubungan ini ya. Karena kan budaya orang Taiwan sama orang Indonesia pasti kan beda ya. Terutama kalau misalkan udah bekerja di dalam satu atap di pabrik atau di mana, ataupun juga kalian yang kebanyakan bekerja dengan orang Taiwan juga pasti tahu kebiasaan orang Taiwan seperti apa, kebiasaan orang Indonesia seperti apa gitu loh. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti, kok dia gitu ya, kenapa dia gini, kenapa dia gitu ya, karena nggak saling ngerti gitu loh. Nah, terutama hubungan pacaran ataupun juga pernikahan lintas negara tuh memang bisa salah paham. Jangankan lintas negara. Iya, bisa salah orang paham. Indonesia aja. Mungkin karena dia merasa dibohongin, dicurangin.
Jadi dia bisa melakukan aja marah gitu. Iya, Marahnya itu betul. dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Iya, oke. Jadi harus saling mengerti, dan beneran kalau misalkan memang ya kalian atau mungkin di antara kita ada yang punya permasalahan dengan orang lain, terutama dengan siapapun ya. Beneran sih, jangan cuman hanya menelan sendiri, tapi bisa bercerita kepada teman baik kamu. Mungkin aja bisa menjadi satu kesempatan untuk meminta tolong kalau misalkan terjadi musibah. Oke, Iya. jangan sampai udah mepet terus udah gitu, kayaknya hubungannya udah genting banget, terus nggak tahu gimana minta tolong, dan terjadinya seperti ini kan kita kan nggak kepengen juga Iya. terjadi. Ya, karena kalau lihat aja di berita ya, lihat dari judul beritanya udah kelihatan ini. Dia bilangnya apa? Seorang pria membunuh seorang warga negara Indonesia. Gitu loh, seorang warga negara. Jadi yang dibawa tuh bukan wanitanya, tetapi yang dibawa adalah Indonesianya yang dibawa gitu loh. Jadi ini yang kadang-kadang Agung merasa sih ya, kenapa mesti bawa Terus bahasa orang depannya Indonesia gitu ditambah loh. lagi. Iya. Udah pakai uang aku. Iya, Masih selingkuh. cari pil lagi. Iya. Oh. Jadi yang dibawa itu bukan nama orangnya gitu loh. Yang dibawa tuh nama Indonesia, padahal dia udah. Padahal mungkin juga Maaf ya. ada kejadian juga misalkan antara orang Taiwan dengan orang Taiwan. Iya, Atau orang Taiwan dengan orang barat lainnya. Iya gitu. Jadi yang dibawa tuh bukan orangnya itu sendiri, tetapi negaranya itu yang dibawa. Jadi menurut aku kadang-kadang media itu pinter banget memainkan kata-kata ya, Apalagi memainkan headline. iya kayak Kata-kata gitu-gitu. utama belum selesai, belum titik koma. Iya. Padahal katanya udah mendapat KTP. Ternyata dia bukan orang Indonesia, dia udah punya KTP. Kita bukan yang ngomongin ngomongin soal yang kena musibah, bukan ya. Maksudnya aku kita melihat secara objektif aja. Jangan kadang-kadang kita ngeliat berita itu lihat atasnya doang terus nggak dibaca bawahnya. Itu yang sering terjadi di sosial media ya, terutama di sosial media. Kenapa? Apalagi masa-masa waktu lagi pemilu kemarin, ya kan? Iya. Judulnya itu loh. Terus, wah, ini keren, ini parah banget nih, langsung di-share. Tapi nggak dibaca bawahnya. Padahal begitu dibaca bawahnya, oh ternyata dia bukan PMI, oh ternyata dia itu bukan pelajar, oh ternyata dia bukan Orang Indonesia lagi. Gitu loh. Bukannya aku bukan yang ngebelain ya, ataupun juga menjatuhkan, nggak ada maksud seperti itu. Cuman kita melihat dari judul berita itu sendiri. Tapi itu tugas media. Kalau tidak ada judul-judul yang menghebohkan, menarik perhatian orang lain nggak bakal nge-share atau nggak bakal membaca. Bener nih, kalian coba ya gini ya. Ada sebuah berita begini ya. Ada seorang pria membunuh seorang wanita. Selesai. Kalian baca nggak orang Indonesia? Nggak baca kan? Bener nggak? Kalian nggak bakal baca kan? Si Wi juga nggak bakal ngangkat topik itu gitu loh. Tapi karena ada tulisan bahwa seorang pria membunuh seorang wanita Indonesia, langsung kita heboh gitu loh. Heboh. Padahal dia sudah bukan orang Indonesia. Kalau dari beritanya kita nggak tahu ya, kita nggak bisa mengejudge ataupun juga menghakimi, menilai, nggak bisa. Kita nggak punya hak, kita hanya menyampaikan berita yang terjadi ini. Cuman Agung, kita melihat dari sisi lain bahwa kadang-kadang judul berita itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Itu hanya ingin menarik perhatian mata-mata kita semuanya. Oh, orang Indonesia, padahal belum tentu. Mungkin dia bukan orang Indonesia lagi. Yang penting sih kita sebagai pembaca ya cerdas-cerdas aja dalam mendapatkan konten-konten sebuah berita. Tapi kita sebagai sesama orang Indonesia tetap mendoakan, mendoakan agar arwah yang meninggal dunia ini, teman kita, dia walaupun bukan orang Indonesia tapi dia juga pasti lahir di Indonesia ya, karena dia menyebutkan adalah orang Indonesia, berarti dia mungkin lahir di Indonesia, dia juga pernah boleh dibilang darahnya di orang Indonesia sebetulnya sih ya, terus dia tinggal di Taiwan aja gitu loh karena nasib ataupun juga pilihannya dia gitu. Tetap kita doakan, sesama orang Indonesia sama-sama mendoakan, karena ada semenjak beberapa tahun lalu kan sudah tersebar yang namanya diaspora Indonesia, artinya orang Indonesia, darahnya darah Indonesia, terus begitu tinggalnya di luar negeri gitu loh. Jadi sesama orang Indonesia tetap kita mendoakan supaya arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, terus keluarga yang sedang menghadapi musibah ini diberikan ketabahan. Oke? Sama-sama mendoakan. Oke, teman-teman, kita akan lanjut lagi dengan obrolan informasi yang selanjutnya.
topik yang bakal kita ngomongin lanjut ini juga cukup heboh beberapa saat ini, memang loh lagi heboh banget. Tadi ngomongin kasus apa namanya, pidana. Yang ini juga kasus pidana berikutnya ya. Tapi yang kasus pidana ini keren banget sih menurut Agung. Kenapa bisa, ntar kita bahas ya. Dan kita lanjut lagi dengan kasus pidana yang kedua. Oke. Ini kasus apa nih Kak Aminah? Ini adalah kasus, tadi ada teman-teman yang tulis 8.000 bukan 80 Kak Agung. Nah, karena Kak Agung ya, kalau memang judulnya kan 8.000 Paiwan, 8,000 wan. 8.000 belahnya ada one lagi. Wan, ya. Wan itu tambah 4 angka lagi. Iya. 10.000 ya. 8.000 10.000. Oke, Jadi berapa 8.000 10.000. Jadi itu nolnya banyak. Jadi jadi sebenarnya adalah 80 juta. 80 juta. 80 juta. Dia tulisnya 8,000 wan. Itu 8-nya 0, nolnya 3. Tapi di belakang ada one lagi, ada puluhan ribu lagi. Jadi angka 0 lagi. 8.000 puluhan ribu. Dijumlah jadinya 80 juta. Jadi kalau misalnya Paiwan itu 8 juta. 8,000 wan itu 80 juta. Oke, jadi teman-teman kita belajar bahasa Mandarin ya, Kak? Belajar berhitung. Terutama untuk duit-duit yang banyak, mau jadi jutawan dulu. Sebelum jadi miliarder, kita jadi jutawan dulu. Harus tahu dulu ya. Oke. Jadi ini adalah kejadian penipuan uang. Ya, penipuan uang. Iya, penipuan uang oleh pekerja asal Filipina. Nah, pekerja ini dia pada namanya siapa ya? Ada disebutkan namanya sih. Nggak usah disebutin. Ya. Dia itu dari tahun 2017 sampai 2018 itu dia menggunakan dalih yang dalih ya, bukan dalih. Dalih untuk mau ngurus. Ini bukannya invest juga, Taiko Sochi. Oh, jual beli HP juga dia. Lu mau beli HP nggak? Gua beliin. Oke. Terus udah gitu dari tahun 2017 sampai 2018 itu dia ya. Dia juga ada investasi uang. Juga. Ini kasus yang pertama. Iya. Ini kasus yang pertama. Pokoknya dia orangnya hebat, cerdas dalam apa berpikir tentang uang itu sangat cepat. Jadi kasus pertamanya tahun 2017 sampai dengan 2018 itu dia membantu teman-teman sekampung dari Filipina untuk beli HP. Ternyata itu adalah penipuan. Terus kemudian dari pengadilan Taichung akhirnya dia itu dijatuhi hukuman penipuan, kasus penipuan. Nah, tahun kemarin ya 2019 mulai bulan Februari dia itu bekerja sama dengan beberapa partnernya, nggak mungkin sendiri lah ya. Beberapa temannya itu komplotan membuat sebuah grup. Di Facebook ya. Iya. Grup penipuan. Penipuan apa? Ternyata mereka itu menggunakan Facebook ataupun juga sosial media itu memberikan pinjaman kepada teman sekampung halamannya dengan nilai bunga yang tinggi. Jadi kayak bilangnya apa sih kalau di kampung itu istilahnya? Tapi dia bukannya program ini. Oh, ternyata bukan. Jadi dia kayak investasi kurs yang punya nilai tinggi. Jadi misalkan kamu saya tabung nih 1 NT, nanti bisa berbunga jadi 1,6 gitu. Iya, jadi misalkan kamu ngeliat nih ya nilai dolar Amerika mungkin akan semakin menguat, kamu nginvest. Kamu melihat nilai tukar dolar Taiwan semakin bagus, ya kamu diajak nih. Yuk jadi ikut yuk investasi nabung, gitu loh. Nanti bakal dapat kelipatan bunga yang lebih tinggi. Betul. Terus udah gitu ternyata dia juga melakukan apa nih? Dia juga kayaknya melakukan tisha hui tui touzi. Jadi kayak semacam benar main di investasi gitu. Dan yang ikut serta dalam investasi ini kebanyakan adalah pekerja migran asal Vietnam. Iya, dan dia juga sudah membentuk satu barisan, kayak dia mungkin arisan gitu ya, yang udah dibentuk di daerah Taipei, Taoyuan, Taichung, Chiayi.
Jadi total ada 6 daerah untuk mungkin mengumpulkan, memberitahukan ada informasi ini, ada investasi nih yang sangat menguntungkan. Betul. Jadi biar bisa mengumpulkan uang dari teman-temannya. Total sih dengar-dengar lebih dari 200 orang ya yang menjadi korban ini. Jadi korban memang penipuan ini. Kayak ini loh, kayak misalnya seperti bisnis MLM tapi dengan permainan, jadi kayak permainan uang gitu loh ya. Ini Terus kayak begini Kak Agung. Jadi kalau misalnya dia bisnisnya gimana dalam 4 hari nih. Jadi saya misalnya Kak Agung nih ngajak Kamina invest. Kamina jadi nabung invest yuk dalam nih. 4 hari. 4 hari. Dalam 4 hari itu uangnya itu uang kursnya itu 1:1,75. Jadi maksudnya Jadi sekarang saya nabung 1.000, nanti saya 4 hari kemudian 4 hari saya kemudian dapat dapat 1.750. Wow. Iya. Siapa yang nggak mau ya? Siapa yang nggak mau ya? Nabung 10.000, 4 hari kemudian saya akan mendapatkan 17.500. Iya. Terus nabung 7 hari bisa 1 mendapatkan 8 ya. 18.000. Waduh, ini kayaknya keren banget nih. Iya. Jadi semakin kelipatan bunganya itu cukup tinggi. Iya. Ini mungkin banyak orang yang begitu mendengar kayak begini keren banget ya. Terus udah gitu ternyata mereka bukan cuma sendirian kerjanya. Jadi ngerekrut downline-nya gitu. Jadi kayak bisnis MLM gitu loh. MLM nggak ada masalah ya. MLM itu sebuah bisnis model aja, dia itu nggak salah. Tetapi kalau cara penggunaannya salah, dia jadi bisnis yang bermasalah. Jadi seperti kasus ini. Anak beranak gitu iya. ya. Terus dia tuh ngumpulin beberapa downline-nya, terus kemudian ini si pelakunya ini setelah, karena memang ini mungkin berita yang sudah tersebar di kalangan buruh migran asal Vietnam itu udah banyak banget, dan mereka sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Setelah melalui penguntitan sekian lama, akhirnya di tanggal 4 Agustus di asramanya yang bersangkutan ini dia tertangkap. Jadi total dana yang sudah terhimpun itu udah mencapai 80 juta dengan korban penipuan ini lebih dari 200 orang Filipina pekerja, mungkin pekerja Filipina. Katanya Teti, aku pernah ditipu kirim uang tapi nggak sampai, padahal ada grup setelah salah kirim uang diblokir. Tuh kawan-kawan. Sebetulnya ya, aku ngomongin belakangan ini, aku juga sedang lagi memperhatikan soal investasi ya. Tahu nggak sih kalau ini kita ngomongin di Taiwan ya, kalau kita pinjam uang sama bank ya, itu rata-rata bunganya per tahun ya 7%. 7%. Ya ingat baik-baik ya, 7%. Jadi Agung pinjam uang sama Bank Amina, Bank Amina Internasional gitu ya. Jadi BIA, Bank Internasional Amina. Agung pinjam uang nih, berapa? 7%. Oke, 7% 1 tahun. Terus udah gitu, Kak Amina kan punya duit nih. Iya. Ya. Duitnya dari mana sebelum pinjam? Dia akan punya nasabah. Nyari nasabah. Iya, nasabah mereka kan nabung uang di bank aku. Nilai bunga orang nabung di Bank Internasional Amina itu berapa persen? 1%. Aku untung 6%. Untungnya dia 6%. Iya. Ya itu. Tapi aku harus nyari orang yang mau minjam, yang kredit. Ini jalur yang resmi ya di Taiwan ya. Tapi masa di luar sana ada orang yang percaya, lu nabung 10.000 4 hari jadi 17.500, berarti dia bunganya itu 70%. Ada yang percaya nggak? Ya. Ada aja yang percaya. Kenapa? Mungkin dia pengen cepet kaya, itu yang pertama. Yang kedua, betul. Ada juga orang yang kepepet. Misalkan begini, kenapa Agung bisa pinjam duit sama Bank Internasional Amina? Karena Agung lagi kepepet. Mungkin lagi butuh uang untuk anak mau menikah. Kan teman-teman banyak nih ya. Aku butuh banget nih kirim uang ke Indonesia. Kenapa? Anakku mau nikah, anakku mau sunatan, apalagi ya, suami mau nikah lagi, bukan? Kasihan amat. Pokoknya alasannya banyak. Duit, bayar gitu. uang sekolah dan segala macamnya, kepepet. Kepepet, Agung nanya, karena Bank Internasional Aminannya adalah resmi, dia nggak bakal ngasih pinjam karena kita bukan siapa-siapa. Iya, terpaksa harus nyarilah ada jaminannya. rentenir. Jadi pinjaman-pinjaman yang di bilangnya Tisha Ciencong tuh kalau di Indonesia bilangnya darat. Ya, nyari tuh. Pak, saya butuh uang. Ya, boleh. Iya, lintah darat namanya. Bunganya 30%. Oke, 30%. Tenang, Pak. Saya dalam seminggu pasti bisa balikin. Nah, ini kebutuhannya tuh muncul gitu loh. Nah,
Karena kebutuhannya muncul, akhirnya si bank yang lintas darat ini dia akan cari. Nasabah-nasabahnya. Mm-mm. Gua nih ada beberapa customer orang Indonesia, Mhm. dia lagi butuh uang, lu mau nggak nginvest di gua? Iya. Jadi kan 30% ini, gua bisa ngasih lu 20% lah. 20% nih. Jadi untungnya Gede, 10%. besar. Kalau Iya. nabung di bank cuma 1%. Kalau ini bisa 19%. Iya, jadi untung. Nambah 19%. Untung. Nah, itu jadi inilah yang terjadi di kalangan buruh migran asing. Kita nggak ngomong cuma Indonesia Nggak aja ya. cuma di buruh Nggak. migran asing. Iya, Tapi orang Taiwan juga sama sih. di Taiwan, di Indonesia, di negara mana-mana pun ada. Iya. Ada. Atau juga mungkin ada yang karena apa ya? Walaupun dia percaya, dia kurang percaya sama orang tersebut. Dia tahu orang itu lintah darat, tapi dia juga pengen mendapatkan keuntungan instan, adu nasib dulu. Nah, Amina juga sempat dengar sih ya dari teman Amina sendiri, ada seseorang sales yang menawarkan, kamu mau nggak tabung di tempat saya 5 juta, nanti 1 bulan kemudian kamu itu bisa dapat 7 juta. Iya. Dalam 1 bulan bisa dapat 2 juta dengan modal hanya 5 juta. 5 juta. Terus mereka sudah tahu orang itu pasti bohong gitu. Tapi ya coba-cobalah ngadu dulu dari Betul. 5 juta ini, siapa tahu bisa dapat 7 juta. 1 bulan kemudian dibalikin 7 juta. Benar, terbukti. Kembali. Nah, jadi kan invest lagi. dia pengen lagi. Ini kan Wah. saya bisa nyoba lagi Kapan gitu lagi ya. nih? Kapan lagi? Ya udah saya Nambah kali ini lagi. nambah 10 juta. 10 juta. Bulan berikutnya yang ditunggu-tunggu udah Udah bye-bye. hilang. Bye-bye, sayonara. Betul. Ini seperti katanya Ida Jubaidah, di Indonesia juga ada, saya kena tipu yang di Indo secara online. Makanya ya, kadang ya aku nggak tahu ya kenapa ada orang tuh berani menginvest sesuatu yang kita nggak jelas. Itu nomor satu. Yang kedua, mungkin ada yang apa namanya, Coba adu nasibnya gitu. ya boleh sih nyoba, ada pengen nyoba gitu. tapi secara logikanya lah ya, apalagi zaman pandemi begini, memang yang membutuhkan uang tuh memang pasti banyak. Tapi ingat ya, kalau secara resmi aja bunga cuman 5%, 6%, terus kamu tiba-tiba ditawarkan investasi yang nilainya itu bisa mencapai 10%, 20% bunganya. Hati-hati. Coba kita pikir aja, hati-hati. maksudnya kita harus mikir, siapa yang mau pinjam, siapa yang bisa menciptakan Iya, keuntungan 10%. seperti itu. Kalau gue tahu 10%, gue ngapain kasih tahu lu, gue bikin sendiri aja gitu loh. Iya. Kadang-kadang dites dulu, dikasih manisnya dulu. Iya. Nanti kalau udah jumlah yang banyak, orangnya baru babar. Kenyataan di dunia ini, ya kenyataannya, yang bagus-bagus itu disimpan sendiri. Bener nggak Kamina? Yang bagus-bagus, yang hoki-hoki, yang membawa keberuntungan itu semua disimpan sendiri. Iya. Nggak mungkin dikaseritain ke orang-orang banyak, nggak mungkin. Misalkan gini, gue ada kita ngomongin saham ya, kita ada investasi nih, sahamnya perusahaan ini. Wah gila, dia bisa naik loh, bulan depan bisa sampai dengan 20%. Sekarang pertanyaannya kembali lagi ya, kalau dia bisa naik 20%, orang pertama yang akan diinformasikan ini siapa? Pasti kan keluarga sendiri, orang-orang sendiri. Nggak mungkin ngomong keluar lah, beneran. Kita ini orang luar gitu loh, jadi nggak mungkin kita bakal dengar berita yang informasi pertama itu nggak mungkin. Tidak akan mungkin, kecuali kalau bapak Jokowi ya. Kita nggak mungkin, secara Ada logikanya kepentingannya. ya kita nggak mungkin mendapatkan informasi yang paling pertama. Itu udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Sekarang pertanyaan lagi, emangnya tahu ya tahun kemarin itu bakal ada virus corona? Kita nggak tahu kan. Tapi ada negara yang udah tahu duluan, dia akan melakukan preventasi gitu, perlindungan. Itulah kenapa betapa pentingnya tuh informasi pertama. Tapi kita kadang-kadang sulit, ini informasi pertama bukan ya? Iya. Informasi pertama bukan nih. Nah, itu pengalaman sih ya. Maksudnya ya kita harus berhati-hati dalam mengalokasikan ataupun juga memanage kita punya uangnya kita gitu loh. Jadi termasuk juga ya, pada saat teman-teman pengen kirim uang, nah pilihlah tempat yang lebih terjamin, terpercaya. Okay. Jangan hanya memilih kurs yang paling tinggi, ataupun juga biaya kirimnya murah, kursnya hati-hati. tinggi, Hati-hati. cepat gitu ya. Itu jadi payah. Kerja sebulan Harus baru hati-hati, berapa juta. harus hati-hati. Ya. Oke, kita akan lanjut lagi dengan informasi yang selanjutnya dan kalian bisa meninggalkan pertanyaan di bawah ini ya.
Ini saya Agung pengen secara khusus pengen bilang mendoakan Nur Rahman nih Kak Aminah. Nur Rahman nih follower kita yang sudah banget mendukung kita bertahun-tahun. Katanya lagi sibuk, aku lagi pusing mikirin mama aku sakit, periksa dokter, dokter bilang nggak ada masalah, tapi mamaku seperti itu sakit-sakitan. Kata Pak Ustadz dia kayaknya kena guna-guna. Oke. Kita doakan ya buat orang ibu dari Nur Rahma, semoga lekas sembuh ya Kak ya. Oke, lekas sembuh ya, karena ini yang paling pusing nih kalau kita nggak tahu orang tua kita tuh sakit apa. Oke, Terus jadi kita jauh lagi ya, kitanya jauh. jadi teman-teman tolong tag dong, tag Nur Rahma ya. Agung ping dulu deh supaya kalian bisa ngeliat ya. Oke, Agung udah sematkan pesannya Nur Rahma. Tolong kawan-kawan mendoakan ibu dari Nur Rahma semoga bisa lekas sembuh. Oke, semoga bisa lekas sembuh. Dan sekarang kita lanjutin lagi dengan kesempatan tanya jawab. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di bawah ini. Suratmi, salam dari Indonesia, salam balik ya. Kanza katanya jangan kirim lewat temen, nanti kena tipu. Wah itu juga. Itu pengalaman ya. Kamu pernah kena tipu? Karena si Kanza kena tipu. Kena karena tipu. percaya. Kadang-kadang itu orang Indonesia itu terlalu baik hati, percaya, merasa apa? Ini saya lagi pulang teman satu desa atau teman tetangga gitu. Percaya aja, ternyata malah ditipu, dibawa uangnya. Iya. Jadi ya hati-hati aja sih, hati-hati aja. Nah, bagi teman-teman yang masih mau bertanya seputar ketenagakerjaan, silakan ya ninggalin pesannya. Silakan ninggalin pesan Tiba-tiba buat kesetrum. kita. Kok bisa? Pas kebetulan ada kabel keluar kesetrum. Terlalu kering kamu. Oke, Cardi Pelaut. Nanya, kapan Kak Taiwan dibuka? Taiwan kapan dibuka? Sebetulnya tidak akan lama lagi karena kemarin sudah ada pembahasan lebih lanjut ya antara antara Indonesia dengan beberapa negara-negara penempatan dan Taiwan itu sudah menjadi prioritas pertama dari 20 negara dan wilayah. 12 ya. Pokoknya 14. Taiwan 14 ya. 14. Jadi akan menjadi pilihan pertama apabila pintu pengiriman pekerja Indonesia ke luar negeri, Taiwan akan jadi pilihan pertama. Tapi kita masih menunggu ya, soalnya di Taiwan aman. Iya, Taiwannya sekarang mau terima atau enggak kondisinya. Karena kan dari kasusnya yang di Indonesia kan kasus yang kena terinfeksi COVID-19 kan ini masih naik terus. Jadi ini ya. Wisma Atlet gimana kabar yang sebenarnya Kak Agung? Mohon maaf, kita di Taiwan kita nggak tahu kondisi di Indonesia, di Jakarta Wisma Atlet itu seperti apa ya. Cuma hanya bisa melihat dari portal berita yang resmi. Oke. Kalian harus hati-hati ya kalau misalkan mendapatkan tautan berita itu, pastikan itu postingannya benar dari kantor berita, portal yang berita resmi atau bukan. Iya. Kalau Agung pribadi, ini bukan promosi ya. Kalau Agung pribadi pasti akan ngecek dari beberapa media yang terpercaya, misalkan Kompas, Liputan 6, Detik.com, terus apa lagi ya, Merdeka. Itu biasanya yang Agung pilih sih. Ya. Yang di lain-lain tuh suara apalah gimana itu yang pokoknya ini kantor berita dari mana coba gitu ya. Itu pasti Agung nggak bakal Agung share atau Agung gimana gitu loh. Oke. Oh, Diri Tulang Agung, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 Mas. Yes, Indonesia semangat ya. Soalnya nunggu di mes aja sehari bayar 200 belum termasuk makan, pusing aku. Iya sih memang harus bayar, harus bayar beneran. Oke, harus bayar. Kak, kalau mengirim masker, vitamin, dan suplemen dari Taiwan ke Indonesia ada nggak Kak? Ya bisa sih, bisa. Tapi jumlahnya itu harus diperhatikan ya. Biasanya sih bisa ngirim lewat kantor pos bisa sih, kantor pos bisa, ya kantor pos bisa. Oke, kayak teman-teman juga kawan-kawan nggak gitu banyak bertanya soal ketenagakerjaan. Iya, sekarang ya topik yang terakhir ya, batasannya berapa botol? Ya untuk keperluan pribadi sih masih boleh ya. Kalau untuk keperluan yang besar-besar kayaknya harus mendapatkan izin. Harus lapor. Dari BPOM. Oke.
Kecelakaan kerja dan perlindungan ke pekerja migran Indonesia seperti apa ya? Kemarin kan memang ada beberapa kasus kecelakaan kerja ya, karena kecelakaan kerja di Taiwan itu boleh dibilang cukup riskan juga, iya, terutama sampai ada yang untuk meninggal. di gudang tempat tinggal mes Iya, yang iya. di pabrik Berdekatan itu dengan pabrik. berdekatan dengan pabrik gitu. Ya, kemarin kan ada juga kebakaran ataupun dan juga menyebabkan yang meninggal. betul. Gitu. Iya, kemarin kan juga ada kasus di Libanon ya, di Beirut yang Iya. sampai meledakan yang menyebabkan amonium ratusan orang. ya ribuan orang luka-luka dan 100 orang tuh tewas ya. Jadi ini sekali lagi kalau misalnya teman-teman ada punya masalah kecelakaan kerja ya, terutama yang di pabrik, tentu aja nggak usah khawatir karena Taiwan tuh ada namanya asuransi tenaga kerja. Oke. Amina juga sempat dengar sih untuk undang-undang di Taiwan yang untuk mes para pekerja migran asing di pabrik itu juga harus dinaikkan ya untuk cakupan luas mesnya, kamar mereka itu kalau tidak salah mesti 3,6 ya, 3,6 meter persegi ya kalau tidak salah. Jadi juga pemerintah Taiwan sendiri ini membuktikan ya, pemerintah Taiwan mereka juga peduli. Artinya kesejahteraan pekerja migran asing selama bekerja di Taiwan itu juga harus diperhatikan. Iya, oke. Dan pertanyaan dari si Harum, Kak Agung kalau ngirim ke Indonesia boleh nggak ngirim HP? Nggak boleh ya Kak. Oke. Sekarang di Indonesia tuh kalau HP itu harus terdaftar. Oke, harus diregister. Jadi nggak boleh kirim HP. Tapi kalau misalnya kamu bawa pulang HP, boleh. Jadi sama dengan orang yang naik pesawat gitu ya, pulang ke Indonesia. Lagi nunggu proses pindah majikan, boleh kerja di luar nggak? Menurut kamu boleh? Katanya Kardi, aku pengen banget kerja ke pabrik Kak. Ya, sabar ya, Mas Kardi. Masih belum ya. Kalau mau pulang Indonesia, tes rapid di sini, lalu di Indonesia bandara nggak perlu lagi ya. Informasi terakhir dari Kak Marjo, katanya harus rapid test ya, 7.000 ya? Bukan, di sini PCR, PCR, di Taiwan PCR. 14 hari, validnya 14 hari. Jadi sebelum pulang 14 hari itu harus membawa surat PCR itu ya. Surat kesehatan. Iya. Harganya berapa? 7.000 NT. Dan itu untuk NT. rumah sakit yang tertunjuk ya. Iya. Ini ada asuransi kesehatan atau enggak dihitung, itu udah kebutuhan pribadi. Ya, jadi PCR itu PCR itu adalah 7.000 NT. Oke, hanya berlaku dalam 14 hari ya. Madu di tangan bagasi. Taruh di bagasi. Boleh ya. PRT pindah ke pabrik 35 juta mahal nggak? Ya mahal lah. 35. Mahal. Orang nggak bayar kok. Cuman ya karena kebutuhan ya, mau nggak mau ya tergantung pasar juga sih. Lo mau pindah pabrik boleh, ada nih bayar 20 juta, mau nggak? Kalau mau gua kasih, kalau nggak mau ya udah. Kok senang dibayar mahal? Emojinya ketawanya tiga kali. Dia udah tahu jawabannya soalnya. Sabar geng, kalau belum bersih kasusnya mendingan cuti tahan dulu kayak aku. Kecuali pulang terus ya, maksudnya pulang lepas gitu ya. Oke guys, jadi apapun yang terjadi tetap selalu berpikir optimis, dan apabila punya permasalahan jangan kabur, beneran jangan kabur, bisa menghubungi dan juga meminta tolong kepada 1955. Oke, saya Agung Sunarto. Amina Chandra. Pamit dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.